asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara-saudari yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas, sebenarnya saya sudah siapkan slide ya. Saya sudah siapkan bagus-bagus gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya memberi judul agar sakinah, mawaddah, warahmah, persiapan bekal sebelum nikah. Jadi persiapan sebelum nikah agar sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi orang kan siap-siap itu ingin dapat hasil maksimal, betul ya? Ini kisah nyata. Saya tidak mau sebut negara agar tidak ada diskriminasi. Di sebuah negara, saya tidak akan sebut namanya. Itu ada seorang suami hanya menceraikan istrinya hanya gara-gara si istri sibuk main WhatsApp. Itu kan enggak banget, betul ya? Apalagi nih perempuan zaman sekarang, WhatsApp itu kayaknya kalau enggak keterlaluan. Terus ada lagi di tempat lain, ada seorang suami menceraikan istrinya hanya karena istrinya itu ditelepon enggak ngangkat. Ditelepon 3 kali, wah sebenarnya kan 3 kali ya, ketok pintu kan 3 kali. Ketok pintu 3 kali kan, tinggal kan gitu ya. Istrinya ditelepon 3 kali, gak diangkat, dia bilang pulang. Tadi apa bahasanya, saya orang Melayu, orang Riau. Tadi abang telepon kok ada yang nggak jawab, nggak angkat, wah bahasanya gitu ya. Apa kata istrinya? Aduh bang, mohon maaf tadi saya dibakar. Enak kan di HP itu punya untuk orang telepon diangkat. Sudah kalau begitu tak talak. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian tidak masuk akal. Orang itu hanya cerai cuma gara-gara sepele. Masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Lah yang namanya persiapan itu agar nanti hasilnya maksimal. Harusnya kalau betul-betul kita mau bersiap, sekarang harusnya bagus-bagus nih persiapannya. Tapi saya berharap dengan kondisi sebanyak ini orang, sebanyak ini kita di sini, saya berharap materi ini bisa kita pahami dengan baik. Nanti saya usul ke depan, acara sebesar ini, pengikutnya banyak, minimal harusnya ada slide ya, betul ya? Karena kan kita ini bukan orang dari pondok semua, gitu. Kalau orang dari pondok semua itu sudah ngikut aja untuk materinya. Tapi nggak apa-apa. Yang paling pertama akan kita bahas doa barakallahu wa baraka alaikum wa bisa alaika isa wajah ma'abainakum fi khair. Kita bahas dulu sebuah doa yang diucapkan ketika menikah. Barakallahu laka atau lakuma wa baraka alaikuma wajah ma'abainakum fi khair. Istilah saya sudah tuliskan. Oh, udah. Ya, kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dulu. Maaf ya, repot ya. Ayo, saya cerita saya aja dulu ya. Saya itu nikah umur 25 tahun. Ini grogi ya teman-teman. Lapar. Bukan grogi, bukan marah ya. Ya teman-teman, saya boleh bilang teman-teman loh ya, karena kan rata-rata pada muda semua ya. Umur kita juga nggak jauh kok. Saya baru 26. Ini Maret ini 27 tapi. Saya nikah itu umur 25 tahun. Ketika saya nikah, saya tidak boleh orang tua saya mengeluarkan uang 1.000 PHP. Bahkan istri saya ada Kalimantan, Balikpapan. Jadi ketika datang ke sana, saya datang sendirian sama orang tua angkat saya. Saya punya orang tua angkat di Kalimantan, rumahnya 12 kamar, WC-nya lebih mewah dari hotel. Jadi orang tua angkat tapi bukan orang tua asli. Jadi yang nemenin saya orang tua angkat saya. Saya ngelamar ke rumah orang tua orang yang saya mau lamar, wanita yang saya mau lamar. Saya katakan apa adanya. Saya betul dulu bapak saya anggota dewan, tapi saya tidak mau hidup di atas pundak orang tua saya.
Saya tidak mau berpijak di atas kaki orang tua saya. Saya mau hidup pakai hasil saya sendiri. Saya tidak begitu. Kalau anak ibu menerima lamaran saya, kalau bapak, ibu, keluarga menerima lamaran saya, maka anak ibu harus menerima bahwa saya susah, saya miskin. Saya bilang begitu. Betul, bapak saya dulu anggota dewan. Om saya sewa dia, tapi itu orang bukan saya. Saya bilang saya akan hidup dengan apa yang saya punya. Iya, nggak masalah, kata orang tuanya. Wah, senang banget kan dengan begitu. Senang banget. Saya nggak punya rumah, nggak apa-apa, enak banget. Saya nggak punya gaji tetap, nggak apa-apa, enak banget gitu. Malah saya nikah itu habis pestanya itu 100-an juta, saya keluar uang itu paling berapa juta. Gitu. Tapi laki-laki ini itu laki-laki. Saya bilang, saya untuk mahar saya siapkan 20 juta. Saya cari sendiri uangnya. Saya nggak mau, walaupun saya diterima padanya, kemudian mahar kecil, paham ya? Saya siapkan mahar semaksimal kemampuan saya. Oke, nikah. Untuk orang tua saya pun dari Riau itu ke Balikpapan itu pakai uang saya. Sama sekali nggak pakai bantuan orang tua, apalagi keluarga. Dulu sebelum nikah 1 bulan itu saya bisa menghasilkan 4 juta sebulan dari banyak profesi yang saya geluti. Saya bisa menghasilkan 4 juta sebulan dulu sebelum saya nikah. Ini nggak usah bilang siapa-siapa ya. Kalau ada rekaman nanti tolong ikat ya. Sekarang itu 20-25 juta itu kalau saya tidak hapus harusnya masuk kantong saya. Makanya kalau mau kaya itu nikah. Kan gitu ya. An-nikahu miftahur rizq. Nikah itu kunci pembuka itu rezeki. Oh itu cuma masalah uang, masalah perasaan, oh beda lagi. Semuanya nanti kita bahas di sini. Saya sama kayak teman-teman yang masih muda sama. Istri saya juga baru umurnya paling 21 tahun. Juga masih muda, sama. Artinya kita ini cocok banget sharing ini sebenarnya ya. Cocok sekali. Alhamdulillah ada slide nama rektor. Cek. Belakang kedengeran? Yang hot. Gak kedengeran? Bisa matok lagi ya? Matok lagi. Kasian itu yang belakang gak kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Cek. Kalau kedengeran angkat tangan. Ya, sip. Sudah. Ada yang salah? Ayo kita lanjut ya. Oh, ini mic-nya lebih bagus nih. Oke. Nah, teman-teman yang berbahagia, Ustaz, berjalan hidup rumah tangga ada yang salah. Biasa, rumah tangga nggak ada berantem, nggak ada cekcok, itu nggak mungkin. Paham? Kalau ibunya teman-teman bilang, oh abangmu itu bagus, ayahmu itu bagus, nggak pernah marah, itu nggak mungkin. Paham? Oh Rasulullah saja sama Ibu Aisyah pernah berantem kan? Sebulan nggak ada bulan. Kalau bukan sebabnya karena dalam lingkup rumah tangga kita, itu pasti sebabnya dari luar. Rasulullah pernah kan marah sama Ibu Aisyah ketika Ibu Aisyah cemburu kepada Sofia. Apa kata Ibu Aisyah? Cemburu kan? Apa kata Rasulullah mengatakan? Wahai Aisyah, kalau perkataanmu ini dicampur dengan lautan, maka sungguh lautan akan tercemar karena racun dari perkataanmu. Rasulullah pernah sebulan gara-gara ulahnya orang munafik Abdullah bin Ubay memfitnah Ibunda Aisyah berzina. Sebulan Rasulullah SAW tidak teguran. Sebulan Rasulullah SAW tidak makan semeja dengan Ibunda Aisyah. Sebulan Rasulullah SAW tidak tidur seranjang dengan Ibunda Aisyah. Tidak berkata-kata. Artinya, kalau ada orang mengatakan, rumah tangganya enak ya, nggak pernah berantem, itu nggak mungkin. Paham? Nggak mungkin.
Mesti ada berantem-berantemnya. Saya jujur nikah dengan seorang wanita yang itu saran dari seorang ustaz. Jadi kita kenal dekat karena ngisi bareng juga. Beliau mengatakan itu bagus sudah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga gak ditolak. Nih pembahasan kita. Agar sakinah, mawaddah, warahmah, persiapkan bekal sebelum menikah. Jadi agar rumah tangga itu, sebentar, kita sebelum lanjut. Ini yang laki-laki mau nikah semua? Yang jawab cuma 5 orang. Berarti yang lain nggak mau. Bahaya. Ini yang laki-laki mau nikah semua? Nah, sudah lumayan lah ya, ada setengah, nggak apa-apa. Setengah lagi nggak mau nikah, nggak apa-apa. Yang perempuan mau nikah semua? Cuma sedikit yang di sini saja. Yang di sana sudah nikah semua. Ayo, adik-adik, teman-teman yang berbahagia. Jadi, untuk hasil yang maksimal kita butuh persiapan. Untuk hasil yang maksimal kita butuh persiapan. Maka persiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan? Sebelum jauh-jauh kita bahas ini dulu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dua-duanya sama. Mungkin selama ini kita menerjemahkan bahwa mudah-mudahan berkah sakinah mawaddah rumah tanggamu dan kalian dikumpulkan dalam kebahagiaan. Mungkin kita selama ini terjemahnya hanya di situ. Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau dalam bahasa Arab ada kata laka itu identik maksudnya baik. Tapi kalau alaika itu maksudnya buruk. Paham? Contoh, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi teman, laka teman, aw alaika atau alaika musuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ini nomor 5 atau nomor 6, 5 dan 6. Jadi laka dan alaika itu maknanya bertentangan. Paham? Kalau laka untuk sesuatu yang baik, kalau alaika untuk sesuatu yang buruk. Tapi diawali kata barakallah. Maksudnya apa? Barakallahu laka. Mudah-mudahan rumah tanggamu berkah dalam nih. Itu yang pertama. Berkah dalam kenikmatan. Maksud doa itu berkah dalam kenikmatan. Barakallahu laka, mudah-mudahan rumah tanggamu berkah dalam kenikmatan yang Allah berikan. Contohnya Ustaz, beli mobil senang, beli baju senang, rumah senang, paham ya? Atau wa barakallahu alaika, atau lakuma alaikuma. Itu maksudnya apa? Berkah dalam kesulitan. Rumah tangga itu mesti fluktuatif. Kadang senang, kadang susah. Rumah tangga itu fluktuatif. Kadang senang, kadang susah. Nih contoh. Ada istri. Pernah dengar cerita Imran Al-Khattah? Imran Al-Khattah. Pernah dengar nama Imran Al-Khattah? Imran Al-Khattah ini seorang laki-laki yang wajahnya jelek. Wajahnya jelek, kulitnya hitam, hidungnya pesek, giginya mancung. Wah, itu gambar jelek semua kan. Tapi Allah Maha Adil, punya istri yang super cantik. Cantik itu identik mancung hidungnya, putih kulitnya, tinggi badannya, langsing badannya. Wah, mantap ya. Imran ini jelek, istrinya cantik.
Suatu hari Imron ini karena istrinya cantik, selalu kalau melihat istrinya lama sekali. Jadi kalau Imron ini kan istrinya lama, nggak mungkin lihatnya sinis kan? Lihat orang cantik itu mesti mukanya senyum ya. Jadi lihatnya lama. Makanya kalau saya lihat di sini lama ini. Ketika si Imron ini melihat istrinya lama, istrinya itu bilang nanya, bang, abang kok kalau lihat aku lama-lama bang? Istrinya tanya, bang, abang kalau lihat aku kok lama? Apa kata Imran? Ya deh, alhamdulillah, abang bersyukur. Bersyukur apa bang? Abang bersyukur deh punya istri cantik kayak adek. Bang, kalau abang bersyukur punya istri kayak aku, maka kita akan masuk surga bang. Lah kok bisa deh? Iya, abang bersyukur punya istri kayak aku bersabar punya suami kayak aku. Si Imronnya dapat laka kan? Si istrinya dapat alaika. Saya dulu ketika mondok, ustaz saya selalu bilang begini, Razi, nikah itu cuma dua, syukur, sabar. Kadang kita bersyukur, kadang kita bersabar. Kalau kita dapat nikmat maka bersyukur. Ini yang laki-laki nih dapat istri cantik. Nanti kita bahas kriteria ciri istri idaman, nanti kita bahas. Ini laki-laki ada senang ya. Jadi ada kriteria suami idaman, nanti juga ada. Ada, kita akan bahas. Jadi berkah dalam kondisi bernikmat, dapat nikmat kita bersyukur, tapi dalam kondisi sulit pun kita berkah. Paham ya? Itu maksud doanya. Satu lagi, maksud doa ini berkah dalam kebersamaan. Jadi rumah tangga itu bersama. Yang laki-laki nanti kalau mau cari kerjaan, carilah kerjaan yang membuat Anda dan istri Anda tidak kemana-mana, selalu bersama di satu rumah. Paham? Saya punya orang kajian, cocoknya dibilang murid saya ini sudah tua, sudah pensiun, tapi dulu beliau GM di PT Badak MGL di Indonesia. Beliau pernah berkantor di Amerika, Eropa, Jepang, pernah berkantor di Afrika, di Australia pernah berkantor. Beliau cerita, Ustaz, saya ketika di Amerika, satu hari jajan saya itu 80 juta kalau dirupiahkan, jajan, bukan gaji. Orangnya kaya sekali, rumahnya 3 tingkat, kelilingnya itu dibuat sungai. Tahu isi ikannya apa? Ikan koi semua. Kemarin listriknya mati, ikan koinya mati 25 ekor. Ini orang kaya banget. Istrinya cerita ke saya, Ustaz, saya kemanapun suami saya selalu bersama dengan suami saya. Kemanapun suami saya selalu ikut. Saya selalu bersama dengan suami saya. Suami saya ke Amerika, saya ikut tinggal di Amerika. Suami saya ke Eropa, saya ikut tinggal di Eropa. Suami saya di Afrika, itu gak enak kan? Amerika, Eropa gak enak kan itu? Afrika, saya tinggal di Afrika, kata beliau. Dia mengajarkan anaknya S2 di UGM, anaknya perempuan. Satu laki, satu perempuan. Anaknya dia mengajarkan begitu. Kamu kalau kamu sudah nikah, maka kamu harus bersama suamimu. Kamu nggak boleh sering pulang ke rumah orang tuamu. Ini loh kebersamaan. Tuh. Maksudnya doa itu loh. Lah untuk mencapai berkah dalam kenikmatan, berkah dalam kesulitan, berkah dalam kebersamaan, pasti kita harus punya pengetahuan, betul ya? Kalau nggak punya pengetahuan, mesti 2 minggu itu bosan. Orang kalau sudah lama nikah, terus ada orang baru nikah, mesti dia bilang, gimana? Masih senang? Nanti kalau sudah selesai sebulan, 2 bulan, timbul jenuh, paham ya? Bosan. Sekarang kalau melihat perempuan bukan istrinya, bukan siapa-siapa dari jauh, mesti laki-laki senang tuh. Subhanallah ya soleha, itu kajian. Itu dari jauh. Nanti kalau sudah serumah, udah. Yang tadinya ngorok nggak tahu jadi tahu kan? Perempuan ngorok ya, ketahuan semua itu semuanya ketahuan. Yang ngecas itu ketahuan. Itu kan bersama ya, nggak mungkin kan? Istrinya tidur di kamar yang satu, suami tidur di kamar yang lain, nggak mungkin kan? Itu bisa kamar kan? Nggak mungkin perempuan bisa jahim terus, nggak mungkin yang laki-laki bisa jahim terus, nggak mungkin. Mesti sekali-kali kita akan dengar.
Sekali-kali akan lihat itu ada bantal atau kasur itu ngeces kan dia baca. Manusiawi kan? Enggak, kita harus mempersiapkan yang sulit. Jangan mempersiapkan yang enak. Kalau yang indah kita, malah takutnya mohon maaf, kita tidak siap. Maka beliau, Syekh Fuad Soleh, ini sudah terjemahan. Nanti kalau mau beli ini bagus sekali. Untuk orang yang mau siap-siap nikah ini bagus untuk pegangan. Dibaca sebelum nikah bagus. Jadi teman-teman, kalau mau nikah, ini belilah buku ini. Ini buku terjemahan bahasa Indonesia. Saya sudah selesai, saya sudah baca, sudah kaji buku di mana-mana. Isinya bagus. Memang beliau menyingkap tabir bahwa ada orang yang bilang gini kan, nikah itu enaknya cuma 20%. Betul ya, pernah dengar? 80%-nya lagi. Wah, itu sebenarnya banyak orang mengatakan lebih nikmat juga, sebenarnya susah dengan 80%-nya. Nikmat itu sedikit. Tapi kalau kita tidak berilmu, kita akan bilang susah. Kalau kita tidak persiapan, maka kita akan bilang susah. Tapi kalau kita sudah persiapan, enak. Saya sarankan nanti kalau teman-teman mau beli buku nih, buku terjemahan. Tapi kalau teman-teman bisa baca kitab dulu ya, silakan baca bab pernikahan, itu lebih baik lagi. Ini penting. Setelah kita tahu ini yang akan kita capai, berkah dalam kenikmatan, berkah dalam kesulitan, berkah dalam kebersamaan. Ini kan yang kita pengen mencapai. Maka kita butuh persiapan. Ini bekal sebelum nikah. Surat An-Nahl ayat 97 dan surat Toha ayat 204. Surat An-Nahl 97, surat Toha ayat 124. Ilmu tentang agama. Ini bekal paling penting itu ilmu tentang agama. Bekal yang paling penting orang nikah itu ilmu tentang agama. Paling penting. Kita sampai jam berapa materi? 11 kurang 15. Ya, 11.15 ini kita sudah coba. Masih ada waktu. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh. Man amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang berbuat baik. Min dzakar, dari laki-laki, au untha, atau perempuan. Wa huwa mu'min, syaratnya dia orang mukmin, paham? Dia mukmin, laki-laki atau perempuan, berbuat amal soleh, beramal soleh. Falanuhyiyanna, falanuhyiyannahu, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Allah akan hidupkan hidupnya hidup yang baik. Falanuhyiyannahu, ada dua takkid, lam dan nun takkid, dua takkid. Takkid itu penekanan. Teman-teman sering baca berita di internet? Sering baca? Ada. Kalau tidak baca rugi. Pernah baca ini ya? Kalau tidak baca apa begitu ya? Harus baca, wajib baca. Sampai itu ditulis. Wajib baca, harus baca. Kalau nggak baca rugi. Penting. Itu fungsi takkid agar orang penekanan. Ada dua takkid di sana. Ada dua penekanan di sana. Kata Allah, surah An-Nahl ayat 97, bila orang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, dia ini seorang mukmin, orang beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dalam kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Jadi kalau kita punya ilmu tentang agamanya bagus, sholatnya bagus, menjaga auratnya bagus, menjaga pergaulannya bagus, mesti berkah.
dapat nikmat bersyukur, dapat kesulitan bersabar. Kayak istrinya Imran tadi kan, bersabar. Ayo yang perempuan coba kira-kira dapat kayak gitu bersabar atau tidak kan? Sulit loh itu bersabar. Kalau bersyukur dapat yang ganteng itu gampang ya. Yang perempuan dapat bersyukur yang cantik itu gampang ya. Tapi bersabar ketika mendapat tidak sesuai dengan kriteria itu susah. Siapa yang bisa? Orang yang berilmu agama Islam. Hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang kalau Allah inginkan atasnya kebahagiaan dunia akhirat, Allah akan fakihkan dia ilmu tentang agama Islam. Jadi sebelum nikah belajar dulu. Saya ketika menyampaikan materi seperti ini, ada seorang anak SMA kelas 3 SMA itu nanya, "Ustaz, berarti kalau begitu Ustaz, biar rumah tangganya berkah, biar dagangnya berkah, biar usahanya berkah, berarti tidak cukup belajar ilmu nikah saja, tidak cukup belajar ilmu dagang. Berarti kita harus benar yang lainnya, wudunya kudu benar, sholatnya kudu benar, baca Al-Qur'annya kudu benar." Iya betul. Ayo, kita kalau cinta kepada pasangan bukan karena Allah, mesti kalau kita cinta kepada pasangan bukan karena Allah, mesti cintanya cepat luntur, betul ya? Makanya kata Rasulullah SAW di sini dengan Imam At-Tabrani dan yang lainnya, "Awthaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali cinta, tali ikatan yang paling kuat itu apa? Al-hubbu fillah, tali iman itu apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ayo. Ini yang paling pertama. Para ulama mensyarah perkataan Umar bin Khattab yang beliau mengatakan, "Man dhayya'aha fa ma siwaha adiyah." Barang siapa yang mereka meremehkan salat, maka selain salat dia lebih diremehkan. Para ulama melebarkan pembahasan ini. Laki-laki kalau salatnya dilalaikan, pasti hak istrinya lebih dilalaikan. Perempuan, istri, kalau dia melalaikan salat, pasti hak suaminya dilalaikan. Paham? Laki-laki, para suami, kalau dia melalaikan hak Allah saja penciptanya dilalaikan, pasti hak istri itu lebih dilalaikan. Nanti kita baru belajar kriteria istri idaman. Kita cari gitu nanti. Perempuan juga begitu, punya suami yang perempuan, yang istri melalaikan hak Allah, maka hak suami lebih diremehkan, lebih dilalaikan. Itu rumusnya begitu. Lanjut. Berarti bekal pertama pelajari ilmu agama Islam. Ayo belajar. Belum bisa belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar, belajar baca Al-Quran yang baik dan benar. Belum bisa wudu yang benar, belajar wudu yang benar. Belum bisa sholat yang benar, belajar sholat yang benar. Agar nanti kita itu siap. Dapat sulitnya bersabar, dapat senangnya bersyukur. Enak kan? Enak banget. Nikah itu antara syukur dan sabar. Kemudian yang perlu kita persiapkan bekal kita apa? Ilmu tentang interaksi suami istri. Di dalam Islam itu diatur, tetapi ada sebuah kaidah al-'adatul muhakkamah. Pernah dengar sebuah kaidah al-'adatul muhakkamah? Adat kebiasaan suatu daerah itu bisa menjadi hukum dengan syarat adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Tentang interaksi suami istri, itu penting loh. Pernah dengar kisah istri Al-Hattab? Pernah dengar? Ada seorang istri namanya, saya tidak disebutkan dalam kisah ini, tapi suaminya namanya Al-Hattab. Istri Al-Hattab ini dalam riwayat dikatakan keluarganya ini keluarga biasa-biasa saja, keluarga yang sederhana, keluarganya keluarga sederhana. Suaminya mencari kayu di tengah hutan, perginya pagi, pulangnya sore. Oke? Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, istri Al-Hattab di surga. Istrinya Al-Hattab masuk surga, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan istri Al-Hattab ini masuk surga. Ibu-ibu di kota Madinah, misalkan di zaman kita Nabi hidup, misalkan Mas Derajat sudah nikah ya, misalkan, karena Mas Derajat kan belum nikah. Misalkan Mas Derajat sudah nikah, terus ada Nabi, terus Nabi bilang begini, istri Mas Derajat masuk surga,
istri Mas Derajat masuk surga, istri Mas Derajat masuk surga. Mesti ini para perempuan itu tanya ke istrinya Mas Derajat, betul ya? Apa rahasianya kok bisa masuk surga? Maka ibu-ibu wanita, para wanita di kota Madinah datanglah ke rumahnya Al-Khattab, tanya ke istri Al-Khattab, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya-tanya boleh? Oh boleh, silakan Mas. Sudah dihidangkan minum, ditanya. Rasulullah itu pernah mengatakan kamu itu masuk surga. Boleh tahu nggak apa rahasianya? Apa amalan khusus kamu? Apa kata istri Al-Khattab? Tidak, aku tidak punya amalan spesial. Terus aku keluarga sederhana, suamiku pencari kayu, perginya pagi, pulangnya sore. Apa yang kamu lakukan apa? Apa cerita? Apa kata istrinya Al-Khattab? Aku ketika pagi hari, aku siapkan makanan dan sarapan di meja hidangan. Aku siapkan pula perbekalan untuk suamiku nanti makan siang di tengah hutan. Ketika suamiku sarapan, aku temani sarapan paginya. Dalam kondisi aku, maksudnya istri Al-Khattab, dalam kondisinya aku, kata istri Al-Khattab, sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, sudah cantik, sudah menarik di mana-mana. Coba deh ibu-ibu di rumah, kalau bapaknya pergi kerja, rambutnya wal-walan, pakai baju daster, betul ya? Keteknya bau dari rumah. Pergi Pak ya, jadi sambil genteng apa gitu, rambutnya dikuncir, diikat gitu kan ya. Itu kan gambaran umum ibu-ibu di tempat kita kan ya. Istri Al-Khattab tidak. Begitu pagi hari dia mandi, dia rapikan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia wangikan badannya, dia tampil secantik mungkin tidak di hadapan suaminya. Dia temani suaminya sarapan pagi, sudah disiapkan sarapan pagi sejak subuh tadi, sudah disiapkan bekal untuk nanti berangkat, oke? Ditemani sarapan. Selesai sarapan, suaminya dilepas dengan senyum yang bahagia. Subhanallah ya. Dadah Pak, selamat jalan ya, mudah-mudahan selamat. Beda banget ya gitu ya. Kalau ibu-ibunya kita di rumah kan nggak begitu ya. Nah pergi dulu lah ya, Ida jadi berlalu. Nanti ketika sore suamiku pulang, aku sambut suamiku dalam kondisi rumah yang sudah rapi dan bersih. Anak-anakku sudah mandi semuanya. Bayangkan ya, rumah sudah rapi dan bersih, anak-anak sudah mandi semuanya. Aku sudah mandi, aku sambut suamiku dengan aku yang sudah mandi, badanku sudah wangi, bersih, enak dipandang mata, menarik dipandang mata. Di depan pintu aku di depan pintu menyambut kepulangan suamiku. Di meja hidangan sudah aku siapkan air hangat untuk menyambut suamiku pulang. Begitu suamiku nampak di kejauhan sana, maka aku akan menyambut suamiku dengan senyum ceria. Enak banget dari jauh. Enak banget dari jauh gitu loh, Bang ya. Kan gak enak ya kalau kita laki-laki itu pulang kok istrinya gak ada, itu kan gak enak gitu loh. Capek kan ya. Pulang, cium tangan, terus duduk, minum, ya, subhanallah ya. Minum air hangat ya, hilangkan lelah, letih. Ini yang aku lakukan tiap hari. Setelah aku maksimal mengerjakan perintah Allah, maksimal meninggalkan larangan Allah. Gara-gara yang seperti itu dijamin masuk surga. Itu interaksi suami istri. Coba lihat aja di sekitar kita, banyak orang nikah interaksinya tidak baik. Padahal mohon maaf, baiknya interaksi suami istri dalam kitab Hukum Undangan Ilaihal Fitrah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Di sana dikatakan, ini bukunya kecil, tipis. Di sana dikatakan bahwa interaksi yang baik antara suami dan istri itu memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Jadi sambil memenuhi hak suami istri, itu juga teladan untuk anak-anak. Perlu persiapan. Ustaz, itu ilmunya di sini juga ada. Bagaimana seorang istri itu di rumah ngapain? Itu perlu dipersiapkan semua. Kita judulnya persiapan ya, bukan dalam-dalamnya ya. Ini kan persiapan, ini kan di luar-luarnya saja ya. Kita belum masuk ke dalam. Masuk ke dalamnya besok. Nanti akan ke materi yang lain. Perlu menyiapkan ini. Perlu menyiapkan ini. Mental, materi, dan medan. Mental, materi, dan medan perlu dipersiapkan. Orang mau nikah, mentalnya nggak siap, bahaya.
Wallahu a'lam ya, ini kisahnya saya tidak tahu benar atau tidak, tapi ini yang mengeksposnya sebuah sumber yang sangat terpercaya. Dikatakan bahwa ada suami istri itu nikah, tidak lama nikah itu langsung cerai. Itu cuma karena apa? Merasa tidak cocok. Karena kenalannya di Facebook. Ketika di Facebook wajahnya putih, cantik. Ketika jumpa, awal nikah masih cantik, tapi habis mandi di pantai bedanya langsung ditolak coba. Kalau bilang misalnya, makanya perempuan gak usah terlalu cantik-cantik kalau lagi belum nikah. Gak usah cantik-cantik banget, biasa-biasa aja. Yang laki-laki juga begitu. Sebelum nikah jangan ganteng-ganteng amat, pakai bajunya yang biasa saja, yang biasa-biasa aja, biar gak dilihat ganteng begitu. Yang perempuan juga gitu, tapi dia biasa, dia nggak biasa aja. Nanti akan nggak luntur gitu loh. Kalau pakai bedak bisa luntur kan misalnya. Itu cuma orang itu mentalnya nggak siap. Tidak siap mentalnya apa? Tidak siap menerima kekurangan. Paham? Coba saya mau tanya, ada nggak sih manusia tidak punya kurang? Yang laki-laki dulu. Ada tidak perempuan itu yang tidak punya kurang sempurna? Ada? Tidak ada. Mesti kan laki-laki juga tidak ada punya. Pasti punya kurang, pasti punya lebih. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Pasti punya kekurangan. Mentalnya mesti dipersiapkan. Materi kita juga mohon maaf sekali. Jangan kayak film ya. Dia nikah sama apa? Sama seorang wanita, ditanya, kamu punya apa Bang untukku? Aku punya cinta. Emang bisa makan cinta sehari-hari? Emang kenyang sama cinta? Enggak, itu bohong ya. Kalau nikah itu perlu persiapan materi. Gak mungkin kan nikah cuma bertiga. Saya tadi pas buat slide ini cari foto-foto ada seorang laki-laki, terus di depannya 3 orang perempuan, fotonya begini. Apa maksudnya? Istrinya 3 gitu loh maksudnya. Terus ditulis di situ, kalau bertiga bisa akur, kenapa satu yang rusuh? Gitu. Tenang saja, saya itu bukan tipe ustaz poligami. Lanjut, belum, masih ada satu lagi. Nih, kita perlu Medan. Medan ini maksudnya tempat, bukan nama kota ya. Medan itu tempat tinggal. Jadi teman-teman yang berbahagia, orang mau nikah perlu menyiapkan tempat nikah, tempat nanti berumah tangga. Saya lagi tidak bawa kitabnya. Judulnya itu Hukum Undang Silai Al-Fitrah wa Qarrarat Asy-Syariah. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa orang mau nikah perlu persiapkan tempat tinggalnya di mana. Nanti setelah nikah tinggal di mana? Di lingkungan mana? Bahkan suami wajib menyediakan tempat tinggal yang baik. Suami, istri itu boleh minta tinggal di tempat yang baik. Bang, aku jangan tinggal di situ bang. Di situ itu ibu-ibunya pengosip. Nanti kalau aku tinggal ke situ, ketularan gosip. Jadi lebih baik bang, aku di sini aja, di tempat sini, cari kita rumah di sini. Boleh perempuan mengusulkan begitu. Mengusulkan loh ya, bukan menentukan. Perlu mempersiapkan ini. Nanti kalau sudah nikah di mana? Kita tinggal di mana? Itu rupanya salah satu hak dan kewajiban ketika menikah. Harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi ini yang laki-laki ini sudah melihat perumahan mana yang aman begitu kan? Perempuan juga begitu. Ini laki-laki yang aman yang mana begitu? Biar cepat. Kita tinggal paling 20 menit. Persiapan memilih calon pasangan ini penting. Kalau tadi kan persiapan secara umum ya, ini sudah calon pasangan. Ya. Ciri istri idaman. Ini perempuan dulu. Jadi laki-laki carilah wanita yang seperti akan kita ciri-cirikan ini. Perempuan jadilah seperti ini, paham ya maksudnya? Ini ciri wanita idaman. Ciri istri idaman itu yang bagaimana? Pertama, solehah, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, keturunannya yang bagus.
soleha, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, keturunannya pun bagus. Jadi yang laki-laki perlu mencari wanita yang ibadahnya bagus. Boleh nanti kok kalau kenalan sholat subuhnya sering telat ya. Kan banyak meme bertebaran ya. Banyak meme bertebaran gini. Kalau mau cari suami yang soleh, carilah ketika sholat subuh, betul ya? Makmur masjid. Jadi kalau wanita mengamini meme yang tadi, maka cari makmur masjid. Karena di bawahku selalu di masjid, bukan saja subuh. Bahkan sebelum subuh sudah di masjid. Pekerjaan mungkin yang paling mulia itu makmur masjid ya. Menjaga rumah Allah, membersihkan rumah Allah, tapi nggak bisa sombong, betul ya? Nggak ada sombong, dia sombongnya nggak ada. Paling enak aja di makmur masjid. Ayo, nih. Kalau mau mencari wanita yang soleha, cari yang ibadahnya bagus. Lihat cara menutup auratnya. Ustaz, ini mohon maaf dia ada anak SMA kelas 2 SMA. Saya tidak mau sebut nama sekolahnya. Sekolahnya itu sekolahnya nggak bebas. Jadi sekolahnya mahal, maksudnya 70 juta. Bisa mengalahkan dia yang besar dari situ. Ayahnya dia kemarin 2.500 masuknya mas. Pondok malah 850.000 masuknya. Ini masuk SMA 70 juta. Tadi gini, saya kan habis masalah kajian anak-anak muda SMA. Ada yang mau nikah, saya semangat. Kamu mau nikah dengan siapa? Orang Cina, Ustaz. Cina Muslim, enggak. Saya enggak Muslim. Kenapa? Mau aku mu'alafin. Maka dia ini bilang maksud apa? Kalau kamu nanti dia murtadim dia. Umum banget. Ya. Ini yang laki-laki jangan coba-coba ya, paham ya? Cobalah cari yang non muslim tak mu'alafin. Kita kan jadi murtadim kan gede banget kan. Saat itu kan anaknya Ustaz Arif Ilham kan mengalafkan. Wah itu jangan ikut-ikutan. Kemampuannya berbeda. Kemampuannya berbeda. Ini khusus untuk laki-laki. Nanti selesai materi ada pesan menarik dari Ustaz saya. Kata Ustaz saya, Anda yang laki-laki jangan banyak memilih pasangan. Kok bisa Ustaz? Emang ada pilihan? Anda jangan banyak memilih. Oh ini nggak cocok hidungnya, ini nggak cocok pipinya, ini nggak cocok kulitnya, ini nggak cocok matanya. Jangan banyak memilih karena kita juga bukan pilihan kan masalahnya. Dia mau kita ada kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah. Karena kan ada kata-kata ya sesuatu itu akan indah pada saatnya. Ya kalau nggak indah sekarang tapi nanti di akhirat gitu. Karena kebanyakan sabar kan banyak amal berarti ya. Ibadah, akhlak penting. Cari wanita yang akhlaknya bagus. Ada wanita kalau mau nonton udah nggak bagus banyak. Ada wanita kayak laki-laki gitu. Kalau kumpul sama dia, bro. Jumpa dengan perempuan kayak gitu, itu yang perempuan jangan begitu loh ya. Laki-laki jumpa perempuan yang kayak gitu, sudahlah, wassalam gitu. Cukup jangan ditarget lagi yang itu, cari yang lain. Akhlaknya yang bagus, gitu. Di depan umum gitu makan sambil berdiri kemana-mana minum kayak itu kan akhlak lah ya. Adab, akhlak itu adab. Cari wanita yang beradab, akhlaknya bagus. Surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama menafsirkan ayat ini pentingnya memberikan pendidikan ilmu agama dan adab akhlak kepada keluarga, anak, istri, dan bawahnya. Nah, yang laki-laki jangan sok-sokan kan ya. Oh, Ustaz, saya cari nggak apa-apa yang nggak tutup orang.
nanti saya mau dia mau tobat, saya hijrahkan dia. Kaya banget. Jangan coba-coba. Carilah yang sudah jadi, maksudnya yang sudah soleha. Paham ya? Dan wanita sekarang mempantaskan diri jadilah wanita yang soleha. Ibadahnya bagus, itu sudah bahas di awal ya. Ibadah kalau mau bagus belajar ilmu agama. Akhlaknya bagus, keturunannya bagus. Cari dari keturunan itu tidak harus keluarganya, lingkungan juga berpengaruh. Lanjut, waktunya paling. Terus jati diri. Ini saya tidak tahu ya, adanya cuma di wanita. Nanti laki-laki tidak ada karakteristiknya ganteng itu tidak ada. Cuma ada ciri istri idaman itu jati dirinya itu cantik. Cantik itu banyak loh ya. Wanita itu seluruhnya cantik. Seluruhnya cantik, kecuali yang tidak cantik. Ini mohon maaf, nanti kalau tidak percaya silakan beli buku ini. Nanti kalau tidak percaya, belilah buku ini. Saya cuma menulis apa adanya. Jadi ciri istri idaman itu cantik, perawan. Bahkan nanti ciri istri yang tidak baik, jangan cari wanita yang dulunya suka pacaran. Wah itu tuh wanita itu tuh cowoknya sampai 15. Ya kan itu bahaya. Karena terjadi teman saya juga baru tobat. Kita tuh sama-sama tobat, saya sama teman saya sama-sama tobat. Dulu SMA-nya ya lebih nakal dari teman-teman ini. Teman-teman ini baik-baik semua nih, baik-baik semua. Saya dulu jangan kata kajian, sholat aja sekali seminggu. Tahu sholat sekali seminggu sholat apa? Dulu SMA, dulu. Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Ya walaupun tidak baik-baik aman, nanti belajar yang dulu-dulu begitu. Jadi saya punya teman, dia itu nikah dengan seorang wanita yang dulu wanita ini pacarnya banyak, artinya sering pacaran banget. Setelah wanita ini nikah sama teman saya, jadi pacar istrinya teman saya nih, pacar-pacarnya ini juga kenal sama saya, gitu. Itu dia wanita ini bilang ke suaminya, abang ini nggak baik, aku dulu punya pacar baik-baik. Ada ini kalau orang sering pacaran itu paham? Dulu pacar aku baik-baik, beliin boneka, beliin bunga, beliin coklat. Orang kalau sudah nikah itu kan nanti gak ada lagi kayak gitu tuh, coklat, bunga, boneka itu kan gak ada lagi tuh. Gak ada lagi. Suatu hari istri saya itu pernah bilang ini, abang gak pernah beli coklat. Saya bilang emang Rasulullah pernah beli istrinya coklat. Gak berani lagi. Ilmu ya teman-teman ya. Ayo. Bahkan ciri-ciri yang tidak baik itu dulu banyak pacaran. Jadi kalau wanita itu dulu bahkan dia pacarannya berkali-kali, bahkan ada perkara pacaran. Lebih baik kalau tidak mau cari risiko, cari yang tidak pacaran bahkan. Tidak pernah pacaran. Bahkan kalau yang beruntung lagi ciri istri idaman itu istri yang tidak kenal internet. Wah itu mantap sekali. Angkat tangan kalau ada yang tidak kenal internet. Gak mungkin. Kayak gini aja pakai internet kan? Gak mungkin. Karena masih ada kan? Masih ada. Saya kenal teman-teman. Adik saya cerita, dia punya teman-teman yang tidak kenal internet. HP-nya tuh HP lempar anjing. HP lempar anjing. Yang HP cuma bisa telepon dan SMS, radio pun nggak bisa, cuma bisa itu HP-nya. Jadi dibilang dia dulu kan di sekolahnya ada sekolah teman internet itu dia apa Google itu apa, Facebook itu apa gitu nggak tahu. Itu kalau dapat istri itu enak ya. Jadi suaminya nggak repot di kuota gitu loh. Ayo terus terpelajar. Terpelajar ini maksudnya apa? Terpelajar ini dalam hal kehidupan sehari-hari rumah tangga. Terpelajar dalam menghadapi masalah. Mohon maaf loh ya, wanita itu kadang banyak yang tidak terpelajar. Maksudnya apa? Kalau ada masalah itu suka lari ke orang tua, betul? Wanita itu identiknya itu kalau berantem itu mesti kembalikan aku ke rumah orang tuaku juga pernah marah sama aku ya wajar orang tua kan. Seringnya wanita begitu, saya dari Jakarta, dari Medan, dari Bali itu konsultasi ke rumah itu rata-rata masalahnya begitu.
Pak, saya punya istri saya ini berantem sedikit minta diantar pulang. Paham ya? Itu tidak terpelajar menghadapi masalah, paham ya? Jadi kalau laki-laki mau cari istri kan carilah wanita yang terpelajar. Wanita terpelajar itu apa? Oh, lihat di nanti CV-nya kan ya. Boleh nggak laki-laki itu tanya ke orang tua wanita sifat anaknya? Laki-laki mau melamar, terus laki-laki tanya ke orang tua wanita, Pak, ini dulu anak bapak ini suka ngambek, nggak boleh nggak ada? Sebagian ulama bilang boleh, agar apa? Agar nanti rumah tangganya ini jalannya langgeng, artinya suami sudah siap, paham ya? Nanya hal-hal yang boleh ditanya, karena ada yang tidak boleh ditanya nanti. Kedekatan sifat. Kedekatan sifat ini maksudnya punya kesamaan. Kamu suka apa? Apel sama. Kamu suka nonton apa? Ipin Upin sama. Padahal ini dalam hati nggak sama kan? Tapi ciri wanita idaman itu begitu, paham ya? Ini wanita harus jadi begitu. Walaupun sebenarnya nggak suka, bilang suka aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ustaz bohong, gak apa-apa, kita menyenangkan tadi, paham ya? Kamu suka baca Al-Quran nggak? Suka. Kamu suka kajian di Masjid Mujahidin nggak? Suka. Suka bolos. Ada kedekatan sifat. Jadi kedekatan sifat itu ya dari segi saya itu suka rumahnya itu rumah minimalis. Oh ya sama, saya juga suka. Saya itu suka baju yang simple, nggak ribut, nggak banyak. Apa namanya itu yang? Apa namanya itu? Ya itu loh pokoknya itu ngomong itu ya, gaya begitu kan. Kalau saya itu sukanya kan apa-apa itu simple gitu loh, sederhana, nggak banyak warna. Saya itu sukanya banyak warna. Maksudnya gitu. Nah kalau ada laki-laki begitu, istri yang baik maka dia kan bilang, oh sama, saya juga begitu. Ya. Pernah dengar kisah? Ini kisah fiktif loh ya. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Seorang laki-laki sederhana yang dia itu mendekati seorang wanita yang sangat cantik menjadi bunga desa rebutan orang-orang hebat di sana. Karena grogi. Akhirnya ketika dia dekat dengan wanita itu, dia duduk, ditanya sama wanita ini, nah, kamu sukanya apa? Dia mencari sesuatu yang menarik. Jadi apa? Saya suka teh pakai garam. Menarik kan wanita itu, hebat begitu ya. Kalau misalnya nanti kan wanita ditanya, kamu suka apa? Saya suka kalau 3 jam 1 malam itu baca Al-Quran. Waktu lagi perempuan kan pada suka gitu ya. Nah sama ini kisah fiktif, saya tidak tahu kebenaran atau kesalahannya. Kemudian dia diberi teh dengan garam, bukan gula. Iya, diberi teh dengan garam, bukan gula. Kemudian dia minum, terus kemudian nikah. Selama nikah juga begitu. Laki-laki selama nikah, istrinya selalu membuatkan teh pakai garam. Ketika ditanya sama istrinya, gimana rasanya Bang? Manis sekali. Kalau boleh bercanda sedikit, manis sekali yang kita gampang. Sampai meninggal, setelah meninggal, rupanya suami meninggalkan secari surat kertas. Ditulis dari sana. Aku itu sebenarnya dulu pertama kita berjumpa itu grogi. Karena grogi mau bilang gula, gak bilang garam. Tapi sudah terlanjur basah. Untuk menjaga perasaanmu, maka selama kita nikah kamu buatkan aku teh dengan garam. Sesungguhnya sebenarnya aku tersiksa. Sebenarnya kisah ini sedih, tapi kita malah ketawa. Akhirnya tadi loh ya, akhirnya mendekatkan dengan pasangan biar cepat. Ciri suami idaman. Suami idaman itu pertama soleh. Suami itu idaman kalau dia soleh, berarti ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Paham ya? Keturunannya dari keturunan yang bagus. Kapan perlu kalau bisa para wanita cari suami yang agamanya itu bagus banget. Bahkan kalau bisa dia itu kalau bukan orang pondokan,
Al-Quran, cari yang dia kajiannya rajin. Karena gampangnya begini, orang banyak yang bilang ya, tahsin aja dijaga, apalagi istrinya, gitu ya. Al-Quran aja dijaga, apalagi istrinya. Kajian aja dijaga, apalagi keluarganya. Betul. Jadi kalau cari suami, jangan carilah yang soleh. Laki-laki solehkan dirinya. Ustaz, saya boleh nggak mensyaratkan itu dapat suami yang habis 30 juz Al-Quran? Jangan. Itu kepentingan. Takutnya ada yang habis 30 juz Al-Quran tapi dia nggak mau. Paham ya? Identik kan yang habis dari yang habis kan ya? Sama yang laki-laki juga jangan muluk-muluk banget begitu. Ustaz, ada orang datang ke saya. Habis Al-Quran 30 juz di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Indonesia, tapi di Jogja. Saya tidak akan sebut namanya. Jadi Fakultas Kedokteran dia sedang dia habis 30 juz Al-Quran. Datang ke rumah saya. Ustaz, saya mau nikah. Terus? Ya sambil nikah saya sambil kuliah sama kayak Ustaz. Dulu itu udah lama ya. Terus? Iya Ustaz, saya mau cari Hafizul. Saya cari kakak Hafizul, teman adik saya. Adik saya kan perempuan, teman adik saya. Tapi giliran dapat Hafizul yang terjadi apa? Yang Hafizulnya yang nggak mau gitu. Apa? Kuliah di Fakultas Kedokteran? Enggak, gitu. Saya nggak mau yang kuliahan. Wah, ada yang wanita begitu ada. Ada. Jadi jangan terlalu berlebihan membuat kriteria, paham? Soleh, sudah. Wanita jangan muluk-muluk gitu loh. Aku nanti boleh dilamar tapi syaratnya hafal surat Maryam. Gitu. Kamu boleh lamar aku, syaratnya kamu hafal surat Yusuf biar gantengnya kayak Nabi Yusuf gitu. Ya, jadi soleh itu sudah ibadahnya bagus, hubungannya dengan Allah bagus, akhlaknya bagus itu loh. Hafal Al-Quran itu wajib atau tidak? Menghafal Al-Quran itu wajib tidak? Kalau seandainya menghafal Al-Quran itu wajib, kita ini dosa semua loh kan? Kan banyak yang nggak bisa Al-Quran ya kan? Karena sahabat Nabi ada yang tidak hafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan sebuah kewajiban. Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Tinggal beberapa menit lebih sedikit lagi. Akhlak mulia sudah sama kedekatan sifat. Wanita cari laki-laki yang punya kedekatan sifat, karakteristiknya hampir sama. Tidak masalah kalau mencari sesama Melayu, tidak masalah. Sesama Jawa tidak masalah. Sesama Bugis tidak masalah. Hanya saja jangan berlebihan membuat kriteria. Paham ya? Ada di daerah Eropa kalau saya tidak keliru ya. Ada ini dikisahkan saya. Seorang laki-laki mencari seorang istri yang kriterianya sangat berlebihan. Akhirnya dia tidak mendapatkan yang dicari sampai akhirnya dia tua. Udah tua kadang-kadang yang mau kan selesai, nggak nikah akhirnya. Aduh, ini masih ada di materi kita, cepat ya, karena waktunya selesai. Nah, kiat memilih jodoh. Satu, definisikan dengan jelas, maksudnya diri. Ini nanti kan kalau mau cari jodoh, definisikan diri kita dengan jelas. Saya itu rambutnya lurus, misalkan ya. Atau saya rambutnya keriting, kulitnya agak gelap. Saya tuh dibilang sama teman-teman saya jelek. Gak apa-apa, bilang aja. Ini foto saya kan, rupanya fotonya kayak siapa? Kayak Vino Gebastian. Definisikan diri dengan jelas, paham ya? Kemudian percaya diri. Jadi kalau mau cari jodoh, percaya diri. Jangan, oh ini nggak bakal terima. Udah percaya diri saja. Buka mata dan mata hati. Jangan, maksudnya buka mata dan mata hati ini apa? Tolong tanya-tanya ke orang sekitar. Jangan cuma melihat di situ saja, paham ya? Buka mata itu maksudnya. Jangan fokus ke dia saja, di CV-nya saja. Tanya ke yang lain juga. Ke keluarganya boleh, ke teman-temannya boleh, ke kakaknya boleh. Perempuan berarti tanya ke kakak perempuannya kan? Kalau laki-laki tanya ke saudara laki-lakinya, tanya ke ayahnya. Buka mata itu maksudnya jangan terfokus ke CV, jangan terfokus kepada perkenalan singkat, tapi boleh korek-korek informasi. Lagi, pilih yang saling menghormati. Jadi kalau banyak pilihan nih, cari yang saling menghormati. Pilih yang saling menghormati. Karena waktu ini makanya cepat-cepat mohon maaf sekali.
sendiri lebih baik daripada pasangan yang buruk. Jadi jangan buru-buru nikah. Dilamar nih, kok yang lamar ini buruk akhlaknya, buruk ibadahnya, buruk agamanya, lebih baik sendiri. Kata beliau menulis, hanya saja tidak kemudian dengan begitu tidak mau nikah ya, tetap kita mencari, tapi jangan buru-buru. Nih, berteman dengan orang baik, wajib. Berteman dengan orang baik. Saya bacakan aja ya. Berteman dengan orang baik, berteman dengan orang baik, orang soleh, lebih baik memilih tawaran orang yang buruk. Jadi kalau kita mau melamar atau kita dilamar, perempuan dilamar, kalau laki melamar, kok buruk akhlaknya, buruk sifatnya, maka hanya berteman dengan orang baik-baik saja lebih baik daripada segera menikah. Jangan langsung nikah setelah gagal. Ini penting. Jadi kalau teman-teman yang laki-laki pernah ditolak, lamarannya pernah ditolak, kemudian langsung nyari lagi, jangan. Kasih jeda waktu, paham ya? Agar jangan ada pasangan yang macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi yang bisa disampaikan. Terakhir, berterus terang kepada diri sendiri. Mau nikah itu untuk apaan? Jadi berterus terang kepada diri sendiri. Ini mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya lakukan, nanti kita masih sesuatu menjawab ya. Ini mohon maaf karena materi desain itu saya pikir tadi bisa lebih panjang. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke moderator. Baik, yang baik dan abat, mari kita ucapkan matur. Terima kasih pada Ustaz Ansi Mardi Alim Fagiri yang tadi sudah menyampaikan materi tentang persiapkan bekal sebelum menikah ya.